106,6 FM Merkuri, Lugas Informatif Inspiratif. Anda pasti ingat kalau setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore itu ada program yang namanya Bincang Bisnis, kerjasama dengan GKS Grup Kuliner Surabaya. Yang hari ini tentu akan ada inspirasi lagi yang beda lagi, karena memang kita juga menghadirkan pebisnis yang beda lagi dari Grup Kuliner Surabaya ini. Ikuti terus perbincangannya Sahabat Merkuri sampai jam 6 nanti. Dan sekarang sudah hadir bersama dengan Retno, ada Pak Wimpi dari admin GKS juga. Halo, selamat sore Pak Wimpi. Selamat sore Mbak Retno. Senang bisa ketemu lagi dengan teman-teman GKS. Halo Mbak Siska, selamat sore. Sore Mbak. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga supportnya ya beberapa waktu yang lalu di donor darah. Oke. Bersama dengan Alesya Lapis Legit gitu ya. Iya. Oke, legit banget emang lo ya. Nikmat rasanya. Oke, ke Pak Wimpi dulu. GKS apa kabar sore hari ini? Bagaimana dengan teman-teman yang debar juga? Apakah sore hari ini juga ada yang debar? Iya, tetap seperti biasa. Ada beberapa titik yang sudah kita posisikan mereka untuk acara debar ini supaya semakin akrab, semakin kenal dan semakin enjoy aja mereka. Di mana nih yang lagi debar sore hari ini? Salah satunya di Baksen seperti di biasa. Ya? Seperti biasa. Oke, di Cegris di sana ya. Yeah. Oke, selamat sore teman-teman yang ada di Baksen ya. Oke, kemudian untuk member pasti selalu bergeraknya cepat. Betul, tetap. Progresnya tetap lanjut terus dan cepat sekali progresnya. Untuk minggu ini bagaimana nih? Saya belum sempat lihat, tapi progresnya tetap ada sih. Kita tetap ada penambahan terus untuk saat ini. Untuk saat ini penambahan terus karena memang terus sounding dari sahabat-sahabat yang ada di GKS sendiri. Oke, sementara sekarang ini yang bersama dengan kita Pak Wimpi, Mbak Siska dari Alesya Lapis Legit gitu ya. Bergabung dengan GKS sudah lama Mbak Siska? Baru online lewat GKS kalau nggak salah bulan Mei. Bulan Mei 2015. Kalau GKS-nya ada sejak? GKS kita open secara Facebook sekitar bulan November 2014. November 2014. Jadi dan itu member masih sedikit sekali. Sekarang membernya udah luar biasa. 100 berapa ribu gitu ya. Oke, Mbak Siska, saya sering salah-salah sih karena selalu terlihat itu Alesanya gitu ya. Oke, Mbak Siska memang dari dulu suka bisnis. Suka jualan sih sebenarnya emang dari dulu. Karena senang aja sih ke dunia marketing gitu aja. Karena basicnya kan dulu kerjaku juga di marketing. Di marketing berapa lama kerja di marketing? Hampir 20 tahun ya, 19 lah. 19 dari lebih. Tahun 96. Dari tahun 96 udah di dunia marketing. Berarti di sini nggak ada kendala sama sekali dong untuk memarketingi Alesya ini. Kendala sih ilmunya bisa diterapkan di situ gitu kan, bisa diimplementasikan di situ. Iya memang sih. Walaupun produknya beda, cuman cara ngadepin orang sih sama aja sih sebenarnya. Sama aja sebenarnya. 19 tahun lebih, hampir 20 tahun. Tentu ini luar biasa, keputusan yang diambil adalah keputusan besar untuk resign, untuk meninggalkan pekerjaan yang lama. Yang banyak orang mengatakan bekerja itu adalah ada di sebuah zona yang sangat nyaman gitu loh, comfort zone banget. Ketika memutuskan itu atas dasar apa sih Mbak Siska? Sebenarnya sih atas dasar anak ya. Biasa kan kalau emak-emak kan kayak gitu. Galaunya kayak gitu sih. Cuman sebenarnya sih kalau untuk ibu-ibu sih mau bekerja di kantor ataupun mau istilahnya mau wira swasta sendiri gitu sih nggak masalah sih, sama aja sih. Selagi nggak apa sih, pokoknya ada kegiatan lah, nggak inilah. Jadi pokoknya kita happy itu aja sih sebenarnya. Mau kerja ngantor atau mungkin mau bisnis di rumah, nggak apa-apa. Itu adalah pilihan, yang penting happy aja gitu. Kalau boleh di compare, happyan mana sih antara bekerja dulu sama bisnis sendiri, Mbak Siska? Sama aja sih, cuman lebih happy sekarang ya, karena apa ya, waktu kerja juga nggak terikat. Terus mau dulu masalahnya gini, pada saat anak-anak libur sekolah mau ngajak kemana gitu nggak bisa. Terus ini apa namanya, mungkin pas sakit maksudnya kita yang sakit mau izin lama-lama juga nggak bisa, nggak enak. Ya. Mungkin karena sekarang sih lebih ini sih, tapi lebih sehat sih sebenarnya, karena kalau di Lapis Legit ini kan apa ya,
diproduksinya itu kan panas banget, jadinya juga gerak, jadi lebih membakar kalori ya. Iya sih, kalau mau diet cepet gitu. Berarti boleh kerja di sana aja ya biar dietnya cepet. Oke. Ya, keputusan yang Mbak Wimbi, kalau mengomentari apa yang dilakukan Mbak Siska ini gimana? Hampir 20 tahun loh bekerja, kemudian berani untuk memutuskan keluar. Apakah memang harus seperti itu kalau ingin bisnis? Dalam memulai suatu bisnis yang mungkin diawali dengan hobi, mungkin awalnya tidak masalah ya. Tapi kalau mereka mau serius, memang ini keputusan berat, apalagi 19 tahun. Pasti saya pikir ini keputusan untuk resign atau untuk keluar ini lebih dari 1 bulan. Ya hampir setahun. Hampir setahun. Setahun itu sudah ada pikiran pengen usaha apa ya. Dulu awalnya juga online, jual spray, terus macam-macam sih. Cuman terus karena ini bisa produksi sendiri, akhirnya ya udahlah bikin lumayan gede lah, nggak usah cuman biasanya kan saya cuman nawarin teman atau apa, cuman bikin dikit-dikit gitu. Ini aja udah lumayan pakai online ini emang. Udah kewalahan ya. Berkat GKS sih sebenarnya. Dulu awalnya belum kenal GKS nggak kayak gini. Oh gitu. Berkat GKS jadi omsetnya jadi lebih membengkak lagi, lebih ekspansi kemana-mana. Karena gitu. Kalau aku pribadi sih, ini kayak orang pasang iklan di koran gitu ya. Kalau di koran kan nggak semua orang juga baca. Kalau online sekarang kan beda ya, semua gadget, media sosial kan memang ini ya. Terus GKS kan untuk anggotanya sudah sekian banyak. Nah itu bisa mewakilin sih sama sekota gitu aja lah. Sampai mengatakan begitu bergabung dengan GKS ini luar biasa banget, sampai kewalahan, sampai buka cabang di Bali ya. Nah, ingat nggak dulu awalnya sebelum gabung dengan GKS tuh gimana? Masih by order atau ada stok juga di offline-nya? Oh, nggak pernah nyetok, cuma by order aja sih. Waktu sama GKS juga by order, karena kalau untuk delivery kan harus 1 hari sebelum. Jadi nggak bisa kalau dadakan gitu on the kan. spot Untuk bisa. Untuk deliverynya kan kalau dadakan kurirnya juga susah, harus balik lagi gitu. Dulu kalau pas ada itu ojek online mungkin masih bisa. Tapi lebih nyaman sih pakai kurir tetap sih kalau aku ya. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi. Pak Wimbi, nanti kita akan lanjut lagi ya, karena untuk mengambil keputusan yang sangat besar itu nggak gampang gitu kan. Betul sekali. Oke, sahabat Merkuri, tetap bersama dengan Retno di Bincang Bisnis. Untuk Anda yang ingin mendapatkan banyak inspirasi tentang bisnis supaya Anda tidak ragu-ragu juga untuk bisnis, silakan Anda terus ikuti Bincang Bisnis yang hadir setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore. 96 Merkuri, lugas informatif inspiratif masih di Bincang Bisnis bersama dengan Grup Kuliner Surabaya. Nah, sahabat Merkuri, rasanya kita perlu tahu juga ya, kalau kita ingin bisnis sementara kita posisinya adalah bekerja, Pak Wimpi ya. Nah, di situ kita harus mengambil keputusan untuk kita resign. Itu pertimbangannya apa sih, pertimbangan utamanya? Untuk awal sebaiknya harus dipertimbangkan dulu bisnis ini shuttle atau sudah fix atau belum. Jadi kalau belum fix sebaiknya jangan dulu. Resign itu mudah, tapi setelah resign apa yang harus kita lakukan itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi seperti Bu Siska ini saya lihat dia pertimbangannya sudah mantap sekali, dia mempersiapkan apa yang harus dilakukan, baru dia mengambil keputusan. Bahkan 1 tahun ya tadi ya. Pertimbangannya 1 tahun, sangat mantap itu. Jadi pertimbangannya sudah matang sekali, baru action gitu ya, eksekusi gitu. Mbak Siska, dulu yang mengambil keputusan untuk memutuskan berhenti itu Mbak Siska sendiri atau mungkin support dari suami? Saya sendiri sih. Awalnya suami terserah kamu mau lanjut kerja atau mau pengen usaha kecil-kecilan sendiri, terserah gitu. Jadi pokoknya happy lah gitu. Ya udah, terus mikir-mikir karena faktornya anak juga. Terus ini kan bisnisnya aku awalnya online aja, belum buka toko waktu itu. Jadi kan bisa fleksibel gitu, masih kerja bisa, terus bisnis juga bisa. Terus karena awalnya enak gitu, terus karena permintaan banyak, terus akhirnya ke kantor yang saya
saya kerja itu saya jadikan base camp, nggak enak juga sama yang punya kantor. Akhirnya terus lama-lama ya udahlah, keluar aja lah, mantep gitu aja, yakin pokoknya bener-bener nggak main-main. Maksudnya online-nya. Pilihannya jatuh di bisnis yang kuliner gitu kan, Lapis Legit Alesa ini tadi, karena memang sudah punya basic yang suka dengan kuliner, hobi seperti yang dikatakan Pak Wimpi. Kalau bisnis itu didasari dari hobi, pasti jalannya enak. Mbak Siska juga gitu. Ini memang hobinya atau gimana? Kalau masalah kue sih emang suka kuliner sih, suka makan lah kayak gitu. Cuman lebih senang bisnis kuliner karena gini, pada saat kita punya produk terus orang ngerasain enak atau harganya terjangkau, terus enak juga sih. Pokoknya seneng lah, beda sama bisnis yang lain. Maksudnya basic saya dulu marketingnya kan di luar kuliner sih sebenarnya. Nah ini hal baru, terus kebetulan kok dapat pengalaman baru juga sih, akhirnya ya senang juga sih. Tapi pada saat itu memang nggak ada hobi untuk bikin kue, masak, belum ada skill seperti itu atau gimana? Enggak sih, sebenarnya saya kalau di Alesa tuh istilahnya jadi kayak tim huru hara sebenarnya saya. Ada lagi. Soalnya saya tuh orangnya agak ribet karena saya pengennya maunya macam-macam. Saya pengennya mungkin karena saya suka kue ya, jadinya lihat macam-macam. Kadang saya suka clipping macam-macam kue, varian-varian gitu. Aku pengennya lapis legit itu dibikin kayak gini loh. Pengennya kayak gini gitu. Ya itulah makanya Tapi dengar-dengar bocorannya yang mahir bikin kue suami nih. Suami sama ini kan memang usaha suami sama temen sih sebenarnya. Terus saya cuman kalau istilahnya kreator aja lah di sini. Jadi kalau untuk bikin kue sebenarnya memang lapis legit itu harus cowok. Karena kalau cewek tenaganya kurang. Oh gitu. Kenapa begitu? Karena emang butuh tenaga yang besar begitu. Dia kan untuk ovennya memang api langsung, dan itu kan bikinnya selapis. Memang makanya namanya lapis legit karena selapis. Ada lapisan-lapisan ya, ditumpuk gitu iya. ya. Jadi kalau bicara tentang gender di sini lebih sabaran laki dong sama perempuan ya. Biasanya produksi lapis legit itu emang cowok kebanyakan. Semua oven, terus untuk adonan semua. Awalnya gampang nggak sih memutuskan untuk lapis legit gitu loh, karena secara sudah banyak gitu lapis legit di luaran. Enggak juga sih, kalau namanya saingan sih biasa ya. Cuman karena kalau saya itu sih, saya kan agak ribet orangnya, maunya banyak makanya. Nah itu saya pengen ngasih varian baru sih di lapis legit. Jadi kan lapis legit biasanya cuman original atau Srikaya atau kayak gitu. Gitu aja sih, saya pengennya kan macam-macam. Berarti itu yang membedakan antara Alesa lapis legit dengan lapis legit yang lain. Iya. Bisa dong disampaikan yang membedakan apa sih supaya orang itu bisa punya pilihan yang Alesa begitu. Kalau di Alesa ini kan memang sebenarnya lapis legit, mungkin saya ngomong di Surabaya ya. Kebanyakan kan memang adanya original. Mungkin cuman original tabur keju sama coklat aja. Nah kalau saya kan memang pengennya yang ada macam-macam rasa begitu. Kebetulan kan aku ada yang ini pelangi blueberry itu, jadi atasnya saya kasih selai atau atasnya saya kasih selai sama keju kayak gitu, atau kismis, memang biar beda aja rasanya gitu. Artinya kalau ingin main di bisnis yang sama itu harus ada pembedanya, Pak Wimpi. Bagaimana pendapat Pak Wimpi? Iya, harus ada perbedaan antara produk walaupun nama sama, tapi harus ada spesifikasi yang menjual. Saya coba mau tanya Bu Siska, kenapa awalnya pilih lapis legit? Sebenarnya kalau awalnya pilih lapis legit nggak tahu. Beneran. Cuman waktu itu nyoba aja sih. Aku onlinein ini lapis legit cuman ke teman-teman aja awalnya. Terus pas tahu ada GKS dari teman juga sih, akhirnya join sama GKS, nyoba posting di situ. Awalnya responnya cuman sehari 3, awalnya mentok 9 kalau nggak salah, aku ingat banget cuma 9 gitu. Terus tapi
nyoba terus lah posting. Kalau nggak salah dulu hampir tiap hari itu aku posting, cuman kan kalau di KKS cuman boleh sekali ya dalam sehari. Betul, sehari sekali. Tapi tiap hari postingin. Dulu strateginya gini, tiap hari dikenalin dulu lah, nanti biar muncul terus nanti. Dan ternyata itu manjur juga ya, ketika posting tiap hari meskipun satu hari satu kali itu respon mereka banyak. Ya lama-lama bertambah kayak gitu. Sekarang juga nggak posting tiap hari sih di GKS sudah nggak posting tiap hari. Padahal masih tetap ada kesempatan setiap hari posting ya Pak Wimpi. Boleh aja, tetap boleh tiap hari. Tapi kelihatannya sudah berkurang. Nah, awal mungkin 5 atau 9 ya. Ya. Sekarang terakhir berapa? Per hari? Sekarang per hari minim bikin 90 kotak. 90 kotak ya. Pantesan butuh yang cowok ya, yang ngerjain. 90 kotak dengan kondisi biasa ya. Kalau memasuki bulan puasa? Bulan puasa. Pengalaman tahun lalu? Kalau tahun lalu itu sehari 200. Sehari 200. Antara 100-200. Itu butuh berapa tenaga orang? Jadi 4 orang, tapi setelah subuh itu sudah mulai nonstop sampai jam 2 jam 3-an. Oh, jam 2 jam 3-an. Ya, Pak Wimpi, satu hari posting 1 kali. Aturan itu sejak dari awal dulu sampai sekarang masih dipertahankan atau gimana nih? Tetap kita pertahankan karena pertimbangan dengan awal dulu kita sudah mempertimbangkan awal kita 1 hari 1 kali karena pedagangnya akan muncul banyak. Sekarang aja pedagangnya sudah lebih banyak lagi, itu akan kita misalnya lengah 1-2 menit akan turun pasti. Iya. Trafiknya sangat padat banget. Padat sekali. Sangat cepat ya. Oke, baik. Ya, sahabat Merkuri, nanti kita akan lanjut lagi tetap bersama dengan Bincang Bisnis sampai jam 6 nanti. Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya. Oke, masih di Bincang Bisnis sahabat Merkuri bersama dengan Grup Kuliner Surabaya. Ada Pak Wimpi, kemudian dari Alesa Lapis Legit ada Mbak Siska. Nah, Retno termasuk yang nggak percaya kalau kita memutuskan untuk bisnis Pak Wimpi itu pertimbangannya asal aja sih, jalanin aja sih begitu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan Don yang harus dilakukan dengan matang banget. Betul, semua harus ada persiapan terutama ya. Nah, yang dilakukan Bu Siska saya lihat persiapannya dia sudah mempertimbangkan 1 tahun dan dia mempersiapkan sampai akhirnya dia resign. Di balik produksi ini pasti ada seseorang. Di produksi ini siapa di balik produksi? Ada teman sama suami sih. Nah, teman sama suami. Dulu yang tadi diceritakan suami kan yang bisa bikin ya, yang punya skill di bidang yang bikin lapis produksi, legit ini gitu, yang produksi itu bersama dengan temannya. Waktu itu kan masih belum bekerja. Tadi ada bocoran ketika off air ngobrol, akhirnya ketahuan ternyata yang memutuskan untuk resign dari kerjaan itu bukan cuma Mbak Siska Pak Wimpi, tapi juga suami. Iya, mengejutkan sekali ini. Jadi dua-duanya sekarang sudah resign dan totally di Alesa Lapis Legit ini. Kenapa suami sampai tertarik untuk dan memutuskan untuk resign juga? Soalnya kalau saya menghandle sendiri juga nggak mungkin ya, karena saya juga ngurusin rumah. Terus kebetulan juga ada cabang di kota lain. Terus ini juga mau buka cabang kedua yang di Surabaya. Otomatis kalau suami masih kerja juga, ya repot, nggak ada yang bantu. Ada teman juga sih bantuin, tapi lebih enak sih kalau dia resign juga terus. Akhirnya tadi dirayu-rayu supaya resign atau resign dengan sendirinya nih? Dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya jalan. Oke. Soalnya lebih nyaman kalau ada suami, jadi minta tolong dong ini gitu, lebih enak sih. Oke. Nah, itu artinya Pak Wimpi ya, dari awal memutuskan untuk bisnis padahal sudah ada di zona yang nyaman dalam bekerja, sampai suami juga ikut totally di sini, perkembangannya, progresnya ini luar biasa. Boleh tahu dong Mbak Siska di-share ke kita dulu mengawalinya seperti apa kondisinya, kalau sekarang sudah sebesar apa sampai ekspansi ke Bali juga? Kalau awalnya dulu modal awal berapa oven dulu? Modal awal 1 oven. Sekarang sudah 3 oven. Dan dulu sempat nggak mengalami kendala mulai dari perjalanan pertama sampai sekarang, mungkin ada jatuh bangunnya atau mungkin running well semuanya? Kalau jatuh bangun usaha sih udah biasa ya. Mulai dari mungkin delivery, terus mungkin dari
Dulu kan awalnya cuman ada oven 1, mixer 1, pas produksi lagi jalan, permintaan banyak, mixer ngadat kayak gitu. Itu sudah sering. Terus mengatasinya gimana? Terpaksa harus customer diteleponin. Yang mungkin untuk acaranya urgent diduluin. Tapi kalau yang mungkin dimakan sendiri atau masih untuk besok dibawa kemana gitu, nego. Minta tolong nanti ini kayaknya agak telat. Jadi pokoknya diteleponin satu-satu. Bilang aja lah masalahnya apa, jujur aja lah. Saya nggak pernah bohong sih sama customer. Pokoknya jujur aja, kira-kira nanti jam segini baru selesai, ini masih diperbaikin, gitu aja sih. Kejujuran Pak Wimpi di dunia bisnis itu sangat penting. Betul. Dibutuhkan. Tapi kadang kejujuran juga membuat kita khawatir juga, jangan-jangan kalau aku jujur orangnya lari. Untuk menghilangkan kekhawatiran itu apa yang mesti dilakukan? Itu dalam bisnis ada resiko juga. Jadi kita jujur, kita harus ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Kalau memang customer sempat lari, ya udah itu resiko kita. Tapi kalau kita jujur, saya rasa customer akan lebih puas karena dia melihat kondisi dan bisa menerima. Itu lebih baik. Untuk testimoni juga gitu, saya nggak pernah maksa sih. Setelah kirim kue minta testimoni, saya nggak pernah. Mereka testimoni sendiri. Itu pantangan sih buat saya sih. Soalnya saya memang malah pengen tahu kira-kira orang ini setelah terima kue saya komplainnya apa. Nanti ada yang ini, itu untuk masukan sih. Jadi nggak pernah sih saya minta tolong ya habis terima reviewnya. Oke. Dan sekarang ini rencana untuk membesarkan Alessa Lapis Legit ini di Surabaya bakalan buka cabang lagi selain di Bali, atau mungkin di kota mana lagi? Oh, enggak sih, belum. Bisa jadi loh ya, karena kan tadi kalau suami ada udah resign, kemudian di Bali ada saudara bikin Alessa Group gitu ya. Tapi ini sesuatu gebrakan yang menurut saya, karena fokus dalam waktu 1 tahun 2 bulan bisa membuka 2 lokasi dengan istilahnya mereka fokus. Alessa ini fokus sekali dengan waktu yang sangat singkat. Kalau kita bilang dalam dunia produksi itu sangat mengambil langkah yang pasti dan yakin. Jarang banget loh ya yang bisa melakukan seperti ini. Artinya dalam waktu yang singkat progresnya luar biasa. Betul sekali, itu sangat susah. Nah, itu dari pemilik bisnis juga harus berani juga mengambil sikap seperti ini, karena kalau kita melakukan dobrakan, kita harus siap juga dalam hal ini, dalam berbisnis. Jadi ini kelihatannya sudah siap suami istri. Kompak nih ya. Jadi yang digarisbawahi harus fokus supaya running well semuanya dan progresnya cepat dalam 1 tahun lebih sedikit ya Mbak Alessa. Mbak Alessa, satu lagi sekarang buat sahabat-sahabat Mercury, saran dari Mbak Alessa untuk mereka yang sekarang ini masih dalam lingkungan pekerjaan yang mengikat banget, sementara punya keinginan untuk berbisnis juga. Apa saran Mbak Siska untuk mereka? Saran saya sih, pokoknya kita jalaninnya happy, itu aja satu. Kalau nggak happy nanti juga setengah-setengah jalaninnya. Kalau yang jualan via online, pesan saya sih cuma satu ya. Online sama masalah keluarga pribadi itu harus beda. Dipisah. Jadi kalau pas ngonline, usahakan mungkin ya yang banyak sekarang sih mungkin pas lagi putus cinta atau marahan lagi galau atau apa ya. Biasanya dia ini jualan tapi sambil atau marah-marah gitu kan. Itu sebenarnya nggak boleh kalau di online sih. Jadi harus dipisahkan antara persoalan pribadi dengan persoalan bisnis ini. Jadi kalaupun mau posting masalah pribadi yang positif aja sih. Kan soalnya untuk membangun image itu susah. Jadi kalau dijual online harus image-nya harus ini sih. Jadi meskipun lagi galau, lagi nangis-nangis, pada saat ada orderan atau apa ya biasa aja. Waktunya promosi ya biasa aja. Ya itu namanya konsekuen ya kalau aku sih bilangnya gitu. Jadi lagi-lagi fokus lagi ya Mbak dan, Wimpi dan ya. profesional. Profesional. Sebenarnya sih mikirnya juga di tabungan. Kalau gini, kalau nanti ini loh ya orderannya berkurang, jadinya sebenarnya lihat tabungan aja, tabungannya tinggal berapa jadinya harusnya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Wimpi, terima kasih kehadirannya di Bincang Bisnis. Mbak Siska juga, sama-sama. Pak Frans, juga Mbak Diana, terima kasih. Sampai ketemu lagi Selasa depan. Selamat sore. Selamat sore. Ya, sahabat Mercury, terima kasih juga untuk Mbak Ida yang tadi sempat juga SMS di Retno yang mengatakan appreciate pada Mbak Siska dan teman-teman dari GKS dengan Bincang Bisnis ini. Oke, sahabat Mercury, Retno sampai di sini menemani Anda di Lintas Kota 96 FM Mercury nanti.